Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Review Channel dan masih ngobrolin ASN nih teman-teman ya. Ini terkait P3K tahun 2024 gitu ya. Saya ucapkan selamat dulu nih kepada teman-teman yang sudah MS di gelombang 1 ya. Dan untuk yang TMS teman-teman ya, jangan terlalu panik gitu ya, karena selama teman-teman mengikuti proses ataupun alur masa sanggahnya gitu ya dengan baik dan benar, insya Allah teman-teman ya, insya Allah akan dipermudah ya, amin. Karena begini teman-teman ya, ini kan tahun 2024 ini adalah tahun terakhir dalam pengentasan non ASN sebagaimana ada janji gitu, janji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 gitu ya. Jadi insya Allah akan dimudahkan gitu ya teman-teman. Yang penting jangan patah semangat gitu ya, terus berjuang teman-teman. Oke, kemudian yang kedua adalah untuk pengadaan gelombang kedua teman-teman ya. Nah ini setelah saya coba pelajari gitu ya teman-teman. Jadi intinya begini teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin mengikuti di gelombang kedua gitu, syaratnya itu cuma dua teman-teman. Yang pertama adalah memiliki surat keterangan aktif bekerja selama 2 tahun berturut-turut itu. Kemudian yang kedua adalah surat pengalaman kerja dari instansi Bapak Ibu gitu ya. Nah ini gitu ya, kenapa saya selalu wanti-wanti, ayo jangan lupa Bapak Ibu untuk terus berkoordinasi dengan instansi Bapak Ibu gitu ya. Ini halnya teknis banget soalnya teman-teman ya. Jadi silahkan Bapak Ibu bernegosiasi, berkoordinasi dengan instansi tempat Bapak Ibu berada gitu ya. Di sana ada informasi terkait Bapak Ibu itu bisa nggak sih masuk ataupun mendapatkan surat keterangan aktif bekerja 2 tahun berturut-turut. Bisa nggak kalau misalkan Bapak Ibu itu ya yang mendapat surat keterangan pengalaman kerja, toh saya juga ataupun toh ternyata Bapak Ibu juga sedikit banyak melakukan gitu kegiatan-kegiatan di jabatan pelaksana, misalkan operasional perkantoran gitu ya. Itu sangat luas sekali teman-teman ya untuk jabatan operasional perkantoran. Bahkan gitu ya, untuk jabatan pelaksana ini dia tidak diminta gitu ya, tidak diminta jurusan apa ataupun pendidikannya jurusan dari mana gitu, enggak ditanyain gitu teman-teman. Bahkan langsung gitu ya, SD sederajat, SMA sederajat, S1 sederajat gitu ya teman-teman. Mungkin ada perbedaan dari S1 dan SMA ataupun D3 gitu ya, karena mungkin S1 itu lebih ke penata operasional, ataupun di SMA itu di operasional perkantorannya gitu ya teman-teman. Jadi cuman beda itunya, tapi beda grade-nya gitu ya, tapi setidaknya itu bisa mewadahi seluruh istilahnya existing SDM yang ada dengan kualifikasi yang ada di seluruh Indonesia, mungkin ya seluruh instansi pemerintah gitu ya. Nah jadi teman-teman seperti itu. Saya mungkin kalau misalkan kita simak di BKD Jawa Timur gitu ya kemarin, juga mengatakan bahwa kalau misalkan saya security gitu ya, kalau misalkan saya pengecek kendaraan bermotor gitu ya, apakah bisa melamar di jabatan pelaksana yang ternyata instansinya membuka ataupun formasinya ada gitu ya. Ternyata bisa teman-teman ya, selama itu tadi teman-teman ya, selama si instansinya bisa mengeluarkan gitu ya, dengan catatan, tapi ya dengan catatan memang Bapak Ibu itu mengerjakan juga pekerjaan-pekerjaan yang masuk ke dalam misalkan saja di jabatan pelaksana, misalkan operasional perkantoran itu tadi gitu ya. Nah selama mereka bisa mengeluarkan surat itu gitu, surat aktif bekerja dan surat pengalaman kerja, insya Allah Bapak Ibu bisa mengikuti, kemungkinan besar Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi di gelombang kedua gitu ya teman-teman. Nah untuk BKD Jawa Timur juga ini begini teman-teman ya, kalau saya dengar kemarin, jadi ada pendataan di BKD juga ya. Ada, kalau pendataan BKN kan dia
sampai tahun 2022 itu sudah stop, berhenti gitu ya. Nah ini ternyata setelah 2022 itu gitu ya, di BKD Jawa Timur itu ada pendataan juga. Nah fungsinya apa sih? Fungsinya adalah gitu ya, itu untuk mencegah gitu ya, ada honorer siluman yang nantinya bisa mengikuti di 2000 ataupun di gelombang kedua itu ya, yang dikhawatirkan itu. Makanya BKD Jawa Timur gitu ya, dengan cepat dia merespon gitu ya kondisi existing SDM ataupun non ASN yang ada di sana, kemudian diakomodir, diberikan apa ya namanya ya, nomor induk seperti itu ya kalau nggak salah. Nah ini juga jadi permasalahan sih sebetulnya kemarin, kenapa kok saya punya NIGTT tapi pas masuk di BKN nggak kedetek ya. Jadi itu jawabannya ya, alasannya karena berbeda dengan pendataannya, berbeda dengan BKN dan juga BKD di Jawa Timur itu gitu ya teman-teman. Nah jadi saya wanti-wanti sekali lagi teman-teman, silakan berkoordinasi dengan instansi Bapak Ibu, silakan bicarakan keperluan Bapak apa, keperluan teman-teman seperti apa gitu ya, termasuk juga masalah formasi gitu ya, karena ada beberapa daerah ternyata bisa loncat ini ya, apa namanya, OPD gitu ya, bisa loncat. Kalau misalkan di A nggak buka, di B buka, bisa ikut ke B. Nah ini tapi harus dikonfirmasi dulu ke instansi Bapak Ibu apakah kebijakannya seperti itu ya. Jadi ini silakan Bapak Ibu ataupun teman-teman sering-sering berkoordinasi dengan instansi Bapak Ibu berada ya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya share gitu ya. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa mengikuti seleksi kompetensi dasarnya, karena itu syarat wajib gitu ya. Syarat wajib bisa menjadi P3K penuh waktu atau syarat wajib menjadi P3K paruh waktu, itu pun sesuai pertimbangan meskipun sesuai pertimbangan. Jadi nanti kalau misalkan gelombang kedua mengikuti gitu ya, ternyata memang sudah kalah istilahnya karena prioritas gitu ya, di gelombang 1 sudah kalah, asalkan ikutan tes bisa menjadi ataupun bisa di bahasanya di Permenpan 347 itu bahasanya tuh diakomodir menjadi P3K paruh waktu gitu teman-teman ya. Jadi tetap kalau dari beberapa informasi sih tetap hitungannya kalau misalkan dia ada dananya gitu ya, kemudian juga ada kebutuhannya juga gitu ya, ada kebutuhan jabatan tersebut gitu ya teman-teman. Nah ini kenapa saya masih merekomendasikan meskipun menjadi P3 paruh waktu, karena nanti kedepannya kita nggak tahu teman-teman ya, kedepannya kebijakannya kalau misalkan kita flashback waktu Menteri Anas gitu ya dulu mengatakan bahwa P3K paruh waktu itu bisa menjadi penuh waktu ya. Jalurnya adalah dengan pemeringkatan kinerja teman-teman. Jadi nanti selama teman-teman bekerja menjadi paruh waktu, kemudian dinilai SKP-nya segala macamnya, dievaluasi, kemudian tiba-tiba ada anggaran, tiba-tiba ada kebutuhan jabatan tertentu, nah Bapak Ibu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu gitu ya, dengan pemeringkatan kinerja tersebut gitu ya teman-teman. Nah mudah-mudahan video ini sedikit membantu lah teman-teman ya, karena saya juga tidak bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman, jadi saya sudah langsung tembak aja seperti ini ya. Ini teknis banget, silahkan berkoordinasi dengan instansi Bapak Ibu berada gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.